Partai Demokrat abal-abal, KLB yang tidak sah dan tidak legal. KLB ini adalah konstitusional seperti yang tertuang dalam ADART. Kongres luar biasa KLB yang belakangan menjadi isu panas di Partai Demokrat akhirnya benar-benar digelar di Deli Serdang, Sumatera Utara. Sejumlah elit partai berlambang Mercy yang menolak kepemimpinan Agus Harimurti Yudhoyono AHY hadir. Termasuk juga nama-nama yang belum lama dipecat seperti Johnny Allen Marbun dan Marzuki Ali. Di luar lokasi kongres sempat terjadi kericuhan. Sejumlah massa yang menolak KLB bentrok dengan kelompok massa pendukung KLB. Gelaran KLB yang dipimpin Johnny Allen Marbun terus berlangsung. Nama Kepala Staf Kepresidenan Muldoko menggema sebagai calon ketua umum yang akan ditetapkan di KLB tersebut. Selain nama Muldoko, ada nama Marzuki Ali. Tak butuh waktu lama, KLB langsung menetapkan mantan Panglima TNI itu sebagai ketua umum. Sementara Marzuki Ali ditetapkan sebagai ketua Dewan Pembina Partai Demokrat. Atas voting berdiri, maka Pak Muldoko ditetapkan menjadi ketua umum Partai Demokrat periode 2021-2025. Setuju? Muldoko yang sebelumnya hanya berkomunikasi melalui sambungan telepon akhirnya datang. Berseragam biru, Muldoko menerima pengukuhannya sebagai nahkoda Partai Demokrat hasil KLB. Ini adalah pidato saya pertama, pidato politik di depan hukum. Dalam upaya menjaga dan membangun demokrasi di Indonesia. Selanjutnya, saya sungguh sangat mengapresiasi dari berbagai daerah, DPD, DPC, dan organisasi saya, para pendiri, para senior, yang telah berani memperjuangkan cita-cita. Kalian telah meminta saya untuk menjadi ketua umum Demokrat. Untuk itu saya sungguh mengapresiasi dan terima kasih. Dan itu saya terima. Di kantor DPP Partai Demokrat Jakarta, Ketua Umum Partai Demokrat AHY tak tinggal diam. Ia menyerukan bahwa KLB di Deli Serdang ilegal dan inkonstitusional karena dianggap tak sesuai dengan ADART partai. Saya sampaikan langsung dalam kapasitas sebagai Ketua Umum Partai Demokrat yang sah. Dilakukan kongres luar biasa secara ilegal, secara inkonstitusional, mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara. Apa yang mereka lakukan, KLB ini jelas tidak sah. Ada yang mengatakan bodong, ada yang mengatakan abal-abal. Yang jelas terminologinya ilegal dan inkonstitusional. Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono SBY juga bereaksi keras. SBY menyebut KLB yang baru saja mengesahkan Muldoko sebagai Ketua Umum Demokrat abal-abal. Dan saya sebagai Ketua Majelis Tinggi Partai tidak pernah memberikan persetujuan atas pelaksanaan KLB ini. Jadi semua persyaratan untuk diselenggarakannya KLB ini gagal dipenuhi atau tidak dipenuhi, sehingga
KLB ini benar-benar tidak sah dan ilegal. Saya dengar ada akal-akalan dari pihak KSP Muldoko dan para pelaku kudeta bahwa sebelum mengangkat KSP Muldoko menjadi Ketua Umum Partai Demokrat ilegal, AD dan ART yang sah diubah. Namun hingga kini pemerintah belum menganggap ada kongres luar biasa di Partai Demokrat. Hal ini dikarenakan tidak ada pemberitahuan resmi kepada pemerintah. Sampai dengan saat ini pemerintah itu menganggap belum ada kasus KLB Partai Demokrat, ya, kongres luar biasa. Karena kan kalau KLB mestinya ada pemberitahuan resmi sebagai KLB, pengurusnya siapa, sehingga yang ada di misalnya di Medan itu kita anggap ya sebagai temu kader. Kisruh di partai besutan SBY itu bisa jadi lumrah di percaturan politik. Saling rebut kekuasaan juga pernah mendera partai lain. Siapa yang akan menang? Apakah Muldoko, ketum versi KLB? Ataukah AHY? Bola panas kini ada di tangan Kemenkumham. Sekarang praktis secara politik ada dualisme kepemimpinan di internal Partai Demokrat. Nah, ada dua hal yang kita tunggu. Satu terkait dengan legalitas KLB bukan di internal, bukan di mata Mas AHY-nya, tetapi di mata pemerintah, dalam ini adalah Menkumham. Apakah Menkumham menerima hasil KLB di Deli Serdang ataukah tetap mengesahkan Kongres 2020 yang mendaulat Mas AHY dan Pak SBY? Itu satu pertanyaan penting. Kemudian yang kedua, ini lanjutannya, siapapun yang menang, ya, bagaimanapun akan membuka luka buat yang kalah. Pertanyaannya adalah, apakah yang kalah di mata Kumham itu mendirikan kita sebut saja Demokrat Perjuangan atau Demokrat Reformasi, yang lagi-lagi kalah menang, yang kalah adalah Partai Demokrat itu sendiri.